Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gua upload lagi guys ya. Setelah sekian lama gua nunggu Jupe gua beres ya kan. Inilah penampilan Jupiter gua akhirnya bisa beres guys. Oke, kita bakalan review satu-satu ya kan. Walaupun ini belum beres sebenarnya masih belum bisa dipakai ya. Tapi gue bakalan ngasih tahu apa aja nih yang udah terpasang ya, salah satunya termasuk yang udah gue beli tapi belum gue pasang juga, belum gue terapin gitu kan. Oke, kita dari mesin dulu ya. Oke, ini dari mesin. Kayaknya kalau untuk bagian dalam sininya kita bikin videonya nanti ya, kalau misalnya udah keadaan hidup, biar enak jelasnya sekalian dicobain ya kan. Kita yang kelihatan di mata dulu aja ya guys ya. Ya di sini gue balik lagi, gue pakai underbone ya kan. Kemarin gue aslinya udah pasang underbone, cuman underbone gue tuh patah, nggak tahan lama karena gue beli yang murah yang harganya 100 ribuan tuh. Nggak rekomen ya kan ya kalau buat pakaian harian. Sebenarnya harian juga nggak cocok buat underbone ya kan. Cuman gue di sini gue beli lagi yang tipisnya, yang bener-bener besinya dia. Cuman ini gue pakai yang lama. Bentar nih, patahnya itu begini guys nih. Ini patahnya begini nih, tuh potek dia ya kan. Nah ini yang masih utuh, cuman ini karena ketebelan gue papas dia biar tipis. Nah mungkin itu yang bikin patah ya, karena ini ya namanya duralium nih, murah ya, cuma 100 ribu, nggak rekomen patah. Sedangkan ini gue beli yang dari bahannya bener-bener besi guys. Ntar kita fokusin. Nah ini bener-bener besi nih, jadi mudah-mudahan aja ini tahan lama. Ini gue pakai dari punya dia ini ya kan, gue balikin ke sini karena ini lumayan kuat lah ya kan. Ini gue 100 ribuan termasuk sama ini yang patah ini. Kalau ini gue beli kanan kiri ya, sepaket sama sebelah sononya tuh. Sepaket itu gue beli di 90 ribuan. Ini untuk karena kita pakai underbone otomatis apa namanya, remnya ini kan tadinya di bawah ya, ini kita taikin, kita putar ke atas, jadi dia di depan gini, di atas gini, jadi kan dia nginjek tuh. Nah ketarik kan gitu, walaupun sebenarnya nggak terlalu pakem ya kan, ya risiko pakai underbone aftermarket ya gitu coy. Jadi pengereman emang rada kurang gitu kan. Dan depan juga gue pakai masih standar ya, ini masih belum ada yang gue beli, CDI masih standar, masih gue pesan belum datang. Jadi sebenarnya ini gue review singkat aja ya kan ya, karena beberapa barangnya itu belum ada dan belum gue pesan, ada yang masih dalam perjalanan juga gitu, termasuk CDI. Apalagi ya, ini sok, lu lihat sok gue nih, ini sok variasi ya guys ya. Udah bocor juga gitu kan. Oke, untuk spek mesin ntar aja ya, kalau udah hidup kita barengan sama yang belum ada sekarang gitu kan. Ini gue pakai selang hawa, ini gue beli sepaket ya, nih tuh, gue beli sepaket, jadi itu bukan variasi ya, dia di sininya bener-bener bolong. Nih gue contohin. Nah ini begini tuh, dia bener-bener bolong, jadi hawanya tuh bener-bener keluar lewat selang ini, nanti dimasukin ke si tabung ini. Semuanya juga sama gitu kan. Ini bodinya kan, karena ya masih ongoing ya, masih proses. Ini gue pakai Keihin Sutko, walaupun yang KW gue mau ganti ke KRJ nanti. Ini ukuran 34 ya, ukuran 34 ya. Terus coil gue pakai coil KTC Racing. Ini belum gue pasang koplingnya. Oke, kita lanjut ke intake manifold. Ini intake manifoldnya kemarin itu bocor. Ini gue lem porting, tapi gue nggak tahu lem porting ini bakalan kuat atau enggaknya. Ini gue beli lem porting, tapi gue nggak tahu lem porting ini bakalan kuat apa enggak, karena setahu gue lem porting itu keringnya warna kuning nih. Ini warna biru dia, warna biru di sini. Nah, kotor, emang udah kotor karena ya gitulah. Ini intake-nya miring ya. Kalau Jupiter karena mentok, jadi gue sedikit cowok di sini tuh, gue grindar. Ini underbone yang satunya sama. Untuk knalpot gue udah beli knalpot yang buat underbone, jadi dia kan karena dari sini ya, dari sini, jadi itu dia lurus set.
langsung di bawah underbone ini langsung kayak gitu berdiri kan, karena standarnya dia kan di bawah sini. Ini standarnya dia mana ya, nah ini kan standarnya nih. Oh, itu gue masih pakai CLD, punya temen gue ya, karena gue biasa pakai WRX. Ini juga punya temen gue, punya Jupiter MX. Oke, itu banyak spare part di sini ya guys ya. Karena kita udah pakai intake manifold miring, banyak yang rada pusing. Kenapa? Kenapa tuh? Gimana caranya, kan selang hawa ini udah nggak kepake ya di bawah sini dia ya. Nah, selang hawa ini kan udah nggak kepake, ya kan? Karena kita pakai intake manifold miring. Nah, solusinya tuh kalian harus beli. Ntar gua ambil dulu ya. Ini harus beli yang namanya keran bensin ya guys ya. Keran bensin sama filter bensin. Cuman filter bensinnya dalam perjalanan ya, belum datang. Jadi baru keran bensin doang. Ini yang gue beli gue dari KTC. Ini gue beli 40.000 ya guys ya. Keran bensinnya gue dari KTC gue beli 80.000. Walaupun barang kecil cuma segini, itu ada harganya guys kalau bahan racing itu ya guys ya. Itulah tampilan gue untuk di motor sekarang. Walaupun, oh ya, ini spakbornya patah ya. Spakbornya patah. Ini jadi gue taikin sekalian ya guys ya. Gua downsize walaupun nggak maksimal. Ini juga gue tambahin oli jadi nggak terlalu jeduk ya guys ya. Untuk sementara ini yang masih baru kepasang di motor ya guys. Apa perlu gue kasih lihat ya barang-barang yang belum kepasang yang udah sampai tapi ya. Oke, untuk barang-barangnya ini gue beli jok road race ya. Ini jok road race. Ya, gue beli 130.000 ya. Jadi gue sebut aja sekalian harganya. Nah, ini gue beli batok kepala. Apa ini yang ini? Os. Nah, gue beli batok kepala ini karena udah patah ya baut-bautnya ini ya. Dudukan bautnya pada patah. Jadi gue beli baru aja walaupun ini bukan orian, ini cuman KW-an ya. Untuk knalpot gue pakai merek DYN walaupun gak di endorse ya guys ya. Ya, gue pakai merek DYN, pakai MP1 yang mode road race gitu kan. Jadi pipanya tuh pipa road race yang berdiri gitu guys dia. Nah, ini untuk silinsernya seperti ini ya guys ya tuh. Ada laser namanya. Oke, ini sangat plong sekali tuh. Wow. Untuk pipa-pipanya di dalam ya, nggak usah gue keluarin ya. Kita lihat dari sini aja. Ini ada logo DYN-nya lagi di sini. Untuk spakbor juga gue beli tuh sampai berdebu gini guys. Ini spakbor orinya Jupiter. Ntar gue pasang. Oke, jadi itu review singkat dari gue ya. Walaupun ini belum beres 100%, lihat masih kayak motor buat ngangkut galon ya guys ya. Oh ya, ini gue jelasin tadi gue beli tuh. Ini dilem tuh. Ntar fokus. Nah, ini dilem. Jadi ini nggak bisa dilepas nih. Ini harus dipanasin lah. Nah, untuk baut-baut ini juga udah pada patah tuh, udah leman semua. Jadi kita bener-bener restorasi, full restorasi. Pokoknya kita restorasi gimana caranya Jupiter ini tuh enak dilihat. Walaupun mesin udah enak, penampilannya juga harus enak dong dilihatnya, oke? Jadi kita pelan-pelan sekalian kita bikin kontennya ya kan, sampai bener-bener rapih ya kan. Walaupun ini ya nggak enak dilihat banget sebenarnya sih. Karena gue tujuan bangun motor ini tuh bukan hanya sekedar untuk kenceng-kencengan ya, tapi buat gue juga nyaman makanya. Karena ini ntar gue bakalan pakaian harian kampus, walaupun mesinnya bukan buat harian, tapi gue bakalan pakai buat harian kampus ya. Pokoknya ini gue ada senang ada enggaknya juga kenapa gue bisa bangun mesin ini. Hasil jadinya juga ya gitulah ya guys ya, karena ada beberapa yang part yang nggak dipasang gitu kan. Segini aja lah kali ya. Nanti kalau misalnya udah keadaan hidup, kita rayan sekalian kita kontenin lagi. Sekalian kita pasang part-part yang udah gua beli, udah datang. Oke. Terima kasih sama lo semua yang udah support gua. Walaupun ya nggak banyak tapi itu gua apresiasi gitu kan. Udah gitu gua udah nyentuh 1000 subscriber gua pertama kali gua ngonten dari 2017. Tapi baru ngerasain 1000 subscriber itu sekarang ini. Gue terima kasih banget. Ya, itu ya cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya kawan.